Sebelumnya kita mulai. Saya lihat jumlah peserta sudah 201, naik terus 202. Jumlah pendaftar sekitar 820 lebih. Ya, 820 lebih jumlah pendaftar. Semoga nanti yang ikut juga banyak. Yang peserta yang sudah masuk di ruangan Zoom sudah 210, luar biasa. Terima kasih banyak untuk SMP 9. Selamat siang Bapak Ibu Guru, anak-anak sekalian. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Tetap produktif walaupun kita belajar di rumah. Selamat siang. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, adik-adik semuanya. Saya mau menyapa dulu. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 beserta staf. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 9. Yang terhormat rekan-rekan dosen dari ITL Trisakti, dan yang kami cintai, anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 9. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, dan keselamatan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul di siang ini melalui Zoom meeting untuk melaksanakan acara pengabdian kepada masyarakat dengan tema sosialisasi sadar keselamatan di masa new normal bagi siswa-siswi SMP Negeri 9 Jakarta Timur. Nah, ini sudah ada di layar personal PKM kami, ya ketuanya Ibu Mustika Sari, SE MMTR, wakil ketuanya saya, Disesmini SHMSI, kemudian ada pembicara 1 Bapak Dr. Prasaja Ricardianto, MM, kemudian pembicara 2 Bapak Win Rizaldi, SE MMTR, pembicara 3 Bapak Erdidit Hidayat AMD, SE MSI. Kemudian acara ini terselenggara atas kerjasama Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau P3M ITL Trisakti dengan SMP Negeri 9 Jakarta Timur. Untuk itu, melalui acara ini kami sampaikan ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada pihak SMP Negeri 9 Jakarta Timur atas kerjasamanya yang sangat baik hingga terselenggaranya acara ini. Selanjutnya akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, sudah kita laksanakan registrasi peserta, kemudian pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 9, dan kemudian acara inti yaitu PKM yang akan dipandu oleh Ibu Moderator, Ibu Mustika Sari, SE MMTR. Paparan 1 akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Prasaja Ricardianto, MM, kemudian paparan 2 akan disampaikan oleh Bapak Win Rizaldi, SE MMTR. Paparan 3 akan disampaikan oleh Bapak Erdidit Rahmat Hidayat, SE MSI, dan penutup. Baiklah, untuk mempercepat waktu, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan, Mas Eja. Terima kasih. Kita menginjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9, Bapak Endang Sudirman SPD MM. Mari, Mas Eja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shodri shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para wakil dan staf SMP Negeri 9 Jakarta. Yang saya hormati Kasatlak SMP Negeri 9 Jakarta. Yang saya hormati para guru dan staf TU SMP Negeri 9 Jakarta. Yang saya hormati para narasumber yang mengisi sosialisasi kegiatan ini. Yang saya cintai dan Bapak banggakan, siswa-siswi SMP Negeri 9 Jakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada hari Kamis ini pukul 13.00 kita bisa kerjasama dengan P3M ITL Trisakti Jakarta dalam kegiatan sosialisasi sadar keselamatan di masa new normal bagi siswa-siswi SMP 9 Jakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada ITL Trisakti yang telah bekerja sama dengan SMP Negeri 9 Jakarta. Mudah-mudahan bukan hanya dengan Zoom meeting, tapi sosialisasi dengan menggunakan secara langsung di lapangan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, siswa-siswi SMP 9 Jakarta dapat memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa disosialisasikan secara umum ke masyarakat dan khususnya di SMP 9 Jakarta ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi sadar keselamatan di masa new normal bagi siswa-siswi SMP 9 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021 dinyatakan resmi dibuka. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 9, Bapak Endang Sudirman SPD. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu sosialisasi sadar keselamatan di masa new normal bagi siswa SMP Negeri 9 Jakarta Timur yang akan dipandu oleh moderator Ibu Mustika Sari, SEMMTN. Pada Ibu Tika, kami persilakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Jakarta Timur, Bapak Endang Sudirman SPD MM, dan guru-guru serta anak-anak didik SMP 9 Jakarta Timur atas kerjasamanya dan kehadirannya sehingga terlaksananya acara ini dengan tema sosialisasi sadar selamat sekolah di masa new normal pada hari ini tanggal 16 Juli tahun 2020. Sebelumnya, selamat bergabung dan selamat datang kepada para peserta. Seperti yang kita lihat di layar, saat ini sudah ada 365 peserta yang hadir. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kemudian, seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 13 Juli tahun 2020, ajaran baru telah dimulai, sedangkan pandemi belum berakhir. Akan tetapi, masa new normal telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu, sebagai orang tua dan pengurus sekolah, terutama kepala sekolah dan guru-guru, tentunya menjadi khawatir bagaimana menghadapi masa new normal, tetapi anak-anak dapat bersekolah dengan sehat dan selamat. Untuk itu, Institut Transportasi Trisakti bekerjasama dengan SMP 9 Jakarta mengadakan sosialisasi
tentang kesadaran selamat sekolah di masa new normal. Acara ini akan dimulai dengan pemaparan sesi 1 yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Insinyur Prasaja Ricardianto MM. Kemudian sesi 2 pemaparan akan dibawakan oleh Bapak Win Rizaldi SE MMTR. Dan yang terakhir sesi 3 pemaparan akan dibawakan oleh Bapak Didit Rahmat Hidayat SE MSI. Acara ini juga nanti akan diselingi oleh tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung menyampaikan di forum chat di Q&A, bisa ditulis di situ. Nanti pemapar akan segera menjawab pertanyaan Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Prasaja Ricardianto untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Pak Endang Sudirman sudah membuka acara pengabdian kepada masyarakat 2020 ini sebagai kepala sekolah SMP Negeri 9 Jakarta Timur. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Lis Lesmini, dan yang saya sayangi anak-anak SMP Negeri 9, dan juga ada beberapa mahasiswa dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Jadi mengenai kerjasama dengan ITL Trisakti bersama SMP Negeri 9, kita ada 3 pembicara. Saya sebagai pembicara pertama, kita akan melihat secara umum, pengetahuan secara umum bagaimana sosialisasi sadar keselamatan di masa new normal bagi siswa SMP Negeri 9 Jakarta Timur. Oke, kita mulai. Ya, kita mulai. Nah, kita bisa lihat adik-adik sekalian, perbandingan atau persentase dari kejadian setiap jamnya ya di Indonesia mengenai khusus akibat kecelakaan di jalan raya. Ada 3 orang meninggal setiap jam, banyak sekali loh. Ya, faktor penyebabnya bisa terjadi dari faktor manusia ya, kemampuan serta karakteristik dari pengemudinya sendiri ada 61%, sedangkan 9% karena faktor kendaraan terkait dengan persyaratan teknik dari kelaikan jalan raya itu sendiri, dan 30% dari prasarana dan lingkungan di sekitar jalan yang dilalui oleh pengendara, baik mobil maupun sepeda motor. Oke. Nah, ini ada 3 yang diteliti oleh WHO 6 tahun lalu, tahun 2014. Jadi inilah penyebab kematian remaja, ya, usia SMP, SMA, 13 atau 15 tahun ke atas, ya, yang tertinggi. Ya. Tadi kecelakaan jalan raya, HIV, dan bunuh diri. Ini ternyata kecelakaan jalan raya yang paling besar. Kemudian tidak disangka juga HIV masih merajalela di Indonesia. Dan yang paling mengejutkan adalah bunuh diri. Cukup banyak, nomor 3 di Indonesia. Setiap provinsi ada kejadian bunuh diri. Lanjut. Nah, kita lihat nih pengetahuan umum dari WHO juga tahun 2014. Akibat kecelakaan lalu lintas, 20-30 juta jiwa setiap tahunnya. Luka-luka, ini korban luka-luka lumayan banyak ya. Yang meninggal 100 berapa juta orang per tahun. Ya, kalau seluruh dunia, ya paling banyak untuk pengemudi mobil. Maaf tadi 4, ya benar, mobil 31%, kemudian yang keduanya motor ya 23%. Ini 2 ini yang paling utama, ya, selain yang lain-lain 21%. Ini di seluruh dunia, hitungan WHO. Juga di Asia Tenggara
yang motor paling banyak 34%, karena memang diwakili oleh Indonesia yang penduduknya paling banyak, ya 267 juta dibanding negara-negara ASEAN yang lainnya. Mobil hanya 16%. Jadi ini mesti hati-hati lalu lintas di jalan, pengendara sepeda motor yang dominan, ya, celaka, luka atau meninggal. Nah, kemudian, nah ini tahun lalu ya, dari Korlantas Korps Lalu Lintas 2020 bisa dilihat di triwulan 4 ya, di triwulan 4 yang 4 bulan terakhir 461 jiwa korban kecelakaan lalu lintas, yang meninggal 140 orang, 30%-nya cukup banyak. Dari jumlah kecelakaan tersebut ya 25% adalah usia remaja produktif 15 sampai 19 tahun. SMP, SMA ini cukup banyak. Adik-adik SMP 9 mohon berhati-hati dalam berkendara yang mungkin umumnya naik sepeda motor di jalan raya. Oke. Nah, ini beberapa kondisi di jalan yang pasti macet. Jakarta termasuk Bogor, ini termasuk kota ya, banyak 1 juta angkot, 1 juta sepeda motor, sepeda mobil, akhirnya menjadikan semrawut lah lalu lintas di jalan raya. Ya, berhenti parkir sembarangan, akhirnya ada yang diderek 500.000. Pelanggaran merajalela. Nanti bisa dilihat di slide dari rekan-rekan dosen pembicara selanjutnya, seperti apa tuh yang melanggar. Anak naik motor, belum waktunya naik motor, sudah naik motor. Transportasi secara publik layanannya nggak bagus ya. Nah, ini yang mesti dilihat ya, pengetahuan secara umum. Adik-adik SMP, anak SMP mestinya juga memahami ya, kalau ke sekolah di pagi hari tidak terburu-buru karena takut terlambat. Ya, tapi juga jangan santai, nanti ditutup pintu pagar sekolahnya. Ya, bila jalan kaki, kalau nggak naik motor di trotoar ya sebelah kiri lah berjalannya. Ya, ketika berjalan juga ya tidak berjajar berbaris lebih dari 2. Ya, selama dalam perjalanan jangan bercanda ya, dorong-dorongan. Kalau menyeberang di zebra cross ya harus lewat jembatan yang disediakan tanda zebra cross. Ya, lihat kiri kanan kalau mau menyeberang, lihat situasi. Ya, kita semua mengajarkan ya harus apa yang harus dilakukan bila ya, berhalangan untuk menjemput atau tetap menunggu di sekolah. Jadi ya anak-anak masih perlu dijaga, biarpun ada juga yang sudah membawa motor atau bis sendiri ke terminal bis. Jadi kita juga semua mengingatkannya, semua diantar sampai rumah dan dijemput kembali, terutama mungkin anak-anak perempuan yang memang mungkin agak terlalu sore pulang dari sekolah. Lanjut. Nah, ini kegiatan dari pengabdian kepada masyarakat luarnya. Kita harus mengedukasi, ya, memberi pendidikan, pengetahuan, dan menginspirasi para pelajar milenial, remaja-remaja, dan untuk menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya keselamatan di jalan raya, ya, road safety. Ya, ini semua ada pedomannya dari WHO dan Bank Dunia, turunannya dari sana. Terciptanya lingkungan sekolah di Jakarta yang peduli dan ya akan keselamatan di jalan raya. Terciptanya juga ya di sekolah untuk memberi contoh kepada sesama pelajar di lingkungan sekitar mereka, ya, di sekitar SMP, sehingga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keselamatan jalan, road safety. Ya, ini khususnya untuk para milenial, ya, road safety yang naik sepeda, naik motor.
yaitu mayoritasnya. Ya, target capaiannya terutama memang di kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami para dosen, terutama khususnya kita Trisakti, ya selalu mensosialisasikan setiap tahun. Ya, memang meskipun di SMP sudah ada juga dari Korlantas yang mengadakan kampanye untuk keselamatan ya di jalan raya ini. Meningkatnya kesadaran dan paham akan pentingnya keselamatan jalan raya di sekolah ya. Jadi memang dari mulai remaja, dari SMP sudah dipupuk keselamatan di jalan raya ini. Ya, ini yang terakhir ya, untuk keselamatan jalan raya, road safety ya. Ya, kita biasakan yang benar dan berhenti membenarkan yang biasa. Ya, ada menu seperti ini yang untuk kita ingat bersama. Demikian untuk pengetahuan umum bagi adik-adik di SMP 9 ya, tolong dipahami, nanti akan dilanjut mungkin secara visual bisa dilihat apa yang kita alami bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Insinyur Prasaja Ricardianto atas pemaparan materinya. Di sini kita dapat simpulkan bahwa berdasarkan data WHO, kematian banyak disebabkan oleh kecelakaan di Asia sebanyak 34%. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data Korlantas, 461 jiwa atau sebesar 30%. Indikator penyebab kecelakaan adalah karena lalu lintas yang tidak semestinya dan transportasi publik yang belum memadai. Nah, sampai di sini, jika peserta ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami buka sesi tanya jawab. Silakan bisa di chat langsung. Atau nanti akan kita kumpulkan di akhir sesi. Bagaimana Bapak Ibu? Direkap aja. Oke. Baik, selanjutnya adalah pemaparan dari panelis kedua, yaitu Bapak Win Rizaldi, SEM MTR. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Baik, terima kasih Bu Mustika atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Ya, baik, kita masuk ke sesi berikutnya. Bagaimana sebetulnya kejadian di jalanan yang sebenarnya? Bila Anda tidak melihatnya, maka Anda tidak akan percaya. Ada yang orang bilang seeing is believing. Anda melihat, maka Anda percaya. Kita lihat ini perilaku remaja berkendara ya. Ya ini mohon maaf ya. Ini adik-adik juga SMP sebaiknya dihindari ya. Seperti hal-hal berikut ini ya. Di mana gambar pertama kita lihat, nah itu ada jagoan. 3 cewek jagoan siap setor. Nggak tahu setor apa nih. Asal jangan setor nyawa aja nih ya. Ini ngebut di jalan, nggak pakai helm. Nah, saya rasa SMP ini belum 17 tahun, belum punya surat izin mengemudi ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Banyak kesalahan di sini ya. Yang gambar pertama nih, nomor 1. Kedua, kita lihat, nah ini 2 remaja. Ya ini kalau udah celana panjang ini udah SMA ya. Ini helmnya kemana? Jadi dia pakai kendaraan tapi tidak menggunakan helm. Ini juga sangat membahayakan, baik dirinya sendiri maupun orang lain ya. Ini
ditegur sama Bapak pembina di jalan itu ya. Kemudian yang ketiga, ini ada Trimasketir. Anda tahu Trimasketir? Kalau Trimasketir jagoan itu bagus ya. Nah, kalau yang Trimasketir yang ini, yang pakai topi 2 ini, aduh kasihan. Ini kesiangan. Jadi ini juga adik-adik yang di sini ini sama dengan yang cewek yang di gambar nomor 1 ini sebetulnya nggak boleh, membahayakan di jalan ya. Nah, kemudian yang keempat ini ada gambar, kita lihat berboncengan. Nah, berboncengan sih udah 2, udah wajar, cuma yang dibonceng lupa menggunakan helm juga. Dan memang kalau bisa menggunakan ojol ya. Jadi di situ diingatkan lain kali pakai ojol. Lain kali pakai ojol ya. Jadi lain kali pakai ojol. Kemudian kita lihat lagi, mohon maaf, saya cukup dulu. Nah ini adik dari mana ini ya? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Waduh, ini juga nggak wajar ya, di jalan kecil-kecil nih. Aduh, nah ini kasihan sekali. Kalau kita lihat nanti kalau kecelakaan bisa langsung 5 orang ini, 5 adik-adik ini dalam trouble ya, dalam kesulitan. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini biasanya yang gambar terakhir yang paling pojok kanan bawah itu, kalau kendaraannya mogok atau bensinnya habis, didorong dari belakang. Tapi ini yang mogok berapa nih? 2 orang apa 1 orang sebetulnya? Didorong ada 3 orang ini. Ini juga tidak benar ya, karena jalan didominasi dengan mereka. Mereka monopoli jalan, sedangkan pejalan yang lain juga mau lewat dan sangat membahayakan ini ya. Nah, tidak pakai helm lagi ya. Jadi kita lihat berapa perlakuan perilaku yang kurang layak dan sebaiknya dihindari oleh kita sebagai pelajar ya. Nah ini jangan konvoi sembarangan. Silakan berikutnya kita lihat lagi. Silakan Pak. Untuk berikutnya. Nah ini yang sebelumnya, mohon maaf. Nah ini juga adik-adik kecil jalan turunan harus hati-hati ya. Ini udah banyak, mungkin yang punya adik-adik juga harus diawasi ya. Yang bapak ibu juga yang punya anak-anak juga harus diawasi, dicegah ini adik-adiknya, anak-anaknya untuk mengendarai motor, meskipun sekarang ini mereka udah jago, tapi bukan jago gimana ya, belum waktunya ya. Nah ini lagi mau akrobat yang cewek di bawah ini. Wah ini bisa depan-depan kayak begini. Ini maksudnya apa ini? Sambil ngobrol apa? Naik motor ya. Nah kemudian ini, waduh, dia mau santai-santai, mungkin kakinya capek. Nah tapi ini juga tidak benar ya, harus waspada di jalan ya. Udah tidak pakai helm, dan memang harus menggunakan surat izin mengemudi ya. Baik, berikutnya kita lihat lagi adalah gambar-gambar. Next Pak. Perilaku yang harus dihindari ya. Nah pernah nggak lihat di jalan raya segerombolan remaja-remaja naik motor, knalpotnya bunyi keras, balapan. Nah ini bukan sirkuit disentul, di jalan raya bukan sirkuit ya. Nah ini juga tidak benar ya. Ini sayang kalau kita menggunakan jalan raya ini buat sirkuit, akan timbul korban, itu baik yang mengebut atau membalap, nah itu, maupun bisa dari orang yang tidak bersalah di jalan. Nah yang ini kita lihat di zebra cross, motor-motor dia berhenti pas di zebra cross. Nah ini nggak boleh, ini dia akan
monopoli juga jalan ya. Ini kan buat penyeberang ya, buat pejalan kaki ya. Nah, ini harus kita sikapi ya, harus kita sikapi, tidak bisa ini begini terus ya, tidak bisa begini terus. Para pengguna jalan kendaraan bermotor ini harus sadar bahwa itu tidak benar ya. Oke. Nah, kemudian silakan selanjutnya. Nah, ini akibatnya. Maka jangan sia-siakan masa depan. Kecelakaan karena tadi perilaku tadi mengakibatkan kecelakaan di jalan. Ya. Kecelakaan di jalan, ini timbul korban kendaraan bermotor ya. Nah, kecelakaan bermotor ini jadi mati konyol, mati sia-sia ya. Nah, karena tidak mematuhi peraturan lalu lintas atau memang belum waktunya udah menggunakan kendaraan bermotor ya. Nah, ini dia. Jadi jangan sia-siakan masa depan Anda. Anda pelajar harus punya tata cara, harus belajar menggunakan jalan, benar-benar memanfaatkan waktunya untuk belajar dan menunggu waktu yang tepat untuk mengendarakan kendaraan. Itu saja. Silakan selanjutnya. Alasan kenapa adik-adik itu sering naik motor kemudian melanggar aturan. Nah, ini banyak aja alasannya ya. Ada bilangnya mau jemput si adik lah, cuma mau ke warung, jangan kalah sama tetangga, mungkin lihat tetangga anak kecil itu sudah naik dia mau ikut-ikutan ya. Kemudian nggak diledekin, jadi karena takut diledekin terus dia juga naik motor. Kemudian biar lebih cepat dan yang lain juga pakai, macam-macam. Dan dia bilang tidak akan ke jalan raya ini, tapi kenyataannya dia main ke jalan juga gitu ya. Nah ini kita banyak alasan ya bagi adik-adik. Mohon kita harus belajar jujur ya. Dan kalau bisa memang jangan menggunakan kendaraan bermotor sebelum waktunya ya, atau melanggar bila memang udah waktunya, dan jangan melanggar. Silakan berikutnya. Nah, remaja kenapa tidak boleh mengendarai sepeda motor? Nah, ini dia alasannya ya. Remaja kebanyakan masih labil secara emosi ya. Remaja cenderung menganggap enteng atau underestimate bahaya. Remaja juga cenderung tidak dapat mengidentifikasi situasi yang membahayakan. Jadi dia tidak sadar ada situasi bahaya, cenderung nyelonong gitu ya. Harus waspada. Kemudian remaja juga cenderung ngebut dan tidak menjaga jarak antar kendaraan. Ini karena masih muda, masih gampang terpancing emosinya tadi ya. Kemudian berdasarkan penelitian di Amerika Serikat, total kecelakaan fatal pada remaja laki-laki itu 39% dikarenakan oleh ngebut, balapan, ya. Dan pengemudi remaja ini lebih mudah marah terhadap pengemudi lain. Nah, sedangkan pengemudi yang marah itu lebih cenderung untuk ngebut, ya. Oke, itu tadi alasannya ya. Nah, kenapa sih nggak mau pakai helm? Kenapa sih? Udah dikasih proteksi helm. Seperti juga Anda sekarang COVID, nanti Anda lihat di slide presentasi pembicara ketiga, kenapa sih nggak mau pakai masker gitu, padahal itu buat keselamatan. Nah, ada aja alasannya, gerah lah ya, rambut takut kusut ya, padahal udah keramas ya. Repot lah katanya gitu, malas, atau mungkin alasan deket aja, ngapain pakai helm gitu kan. Dan ini nggak ada rahasia polisi, nyantai aja gitu ya. Nah, padahal kalau kita menggunakan helm itu, helm kan sebagai pelindung ya, itu keren, kita lihat keren dan modis. Bahkan yang paling penting kita tiba dengan aman dan selamat di rumah, di jalan juga gitu ya. Nah, akibatnya kalau kita tidak menggunakan helm tadi, tentu saja ada kecelakaan fatal yang bisa terjadi akibat benturan kalau terjadi kita jatuh tabrakan ya. Kemudian tentu saja melanggar aturan lalu lintas.
nanti kalau nggak menggunakan helm ditilang. Ditilangnya 2 kali kalau nggak menggunakan SIM juga ya. Nah, jadi double ya. Nah, ini juga salah satu bentuk pelanggaran tidak menggunakan alat pengaman ya. Oke. Nah, padahal di pasal 291 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Lalu Lintas, ada undang-undangnya loh ini, ada aturannya ya, bahwa pengendara sepeda motor dan penumpangnya wajib tuh pakai helm SNI. SNI itu Standar Nasional Indonesia ya. Jadi ada undang-undangnya, wajib ya, hukumnya wajib. Kemudian setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm dalam pasal 106 ini dipidana, dipenjara ya, paling lama 1 bulan ya. Pilih, kalau lagi nggak punya duit dipenjara 1 bulan, nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja, atau denda paling banyak Rp 250.000. Lumayan 250.000 kalau kondisi COVID kayak begini ya. Ini harus kita, cuma gara-gara helm 250.000 melayang ya. Kemudian ini yang kedua, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8 ya, itu dipidana 1 bulan ya. Oh ini juga ya, yang membiarkan penumpangnya. Oh ini bagi pengemudi, misalnya ojek, Gojek ya, itu penumpangnya tidak pakai helm, itu juga kena. Jadi yang nyetir sama yang, maksudnya kalau dia sebagai pengemudi online, nah itu juga akan mendapatkan sanksi ya. Oke, lanjut Pak. Nah ini, bawa helm tapi tidak dipakai ya, percuma ya, kita di jalan sudah pakai bawa helm dari rumah tidak dipakai. Nah buat apa helmnya ini, padahal ini kan pelindung ya. Sayang sekali, ini mubazir namanya ya. Oke, silakan. Oke, kemudian malam minggu pakai helm. Nah, pakai helm juga harus berdua. Nah, ini helmnya canggih nih ya. Helm berdua, pakainya helm apa ini ya? Panci. Nah, ini juga tidak tepat helmnya ya. Harus yang sesuai. Helmnya ya buat 1 orang 1, jangan helm berdua ya. Ini kalau helm panci kayak begini bisa bertiga juga sebetulnya ya. Tapi masalahnya kelihatan nggak jalannya ini ya. Oke, lanjut. Nah, maka dari itu ya, rekomendasi dari kakak-kakak, dari kami ya, kembalilah ke jalan yang benar ya, adik-adik, remaja, patuhi aturan lalu lintas ya, sesuaikan dengan aturan di zona sekolah, di zona selamat sekolah kita. Tengoklah kanan dan kiri ya pada saat Anda menyeberang, sebagaimana Anda juga yang muslim sehabis sholat salam kanan dan kiri supaya selamat ya kan, gitu ya. Jauh dekat gunakan helm SNI tadi. Kecepatan diukur 20 km per jam ya, dilihat-lihat kecepatannya. Batas minimal umur kendaraan bermotor itu berapa tahun ya. Nah, batas motor itu juga maksimal 2 orang, jangan lebih dari 2 orang, dan berjalan di tepi ya. Ini ya, jangan Anda jangan terlalu ke tengah gitu ya. Nah, kawasan zona selamat sekolah ini Anda gunakan ya, disingkat dengan JOS ya. Dan perhatikan, kalau ingin selamat patuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas yang ditentukan ya. Ada rambu peringatan. Udah tahu belum ini rambu peringatan yang ada tanda serunya 30 km, ini artinya 30 km per jam. Anda kecepatannya dilarang sampai lebih dari 30 km ya, atau 30 km ini dilarang ya, di bawah 30 yang boleh. Kemudian ada rambu peringatan, banyak lalu lintas ini, banyak pejalan kaki di sini, harus hati-hati ya. Kemudian rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki juga sama. Nah, ini rambu-rambu ini adik-adik remaja harus pahami baik-baik. Kalau tidak paham, kita belajar ya, belajar sama-sama gurunya ya.
sama kakak-kakak kelasnya ya, gitu ya. Baik, ini. Jadi jangan lupa baca tanda di sekitar kita ya. Kita ikro bukan hanya dibaca, dipahami dan bisa dimengerti serta diimplementasikan. Baik. Langsung. Nah, inilah yang kita sebut sebagai gerakan Jakarta Disiplin. Kita ini ada di Jakarta, termasuk kita sebetulnya di Jabodetabek, tapi termasuk adik ini SMPN 9 itu ada di Jakarta. Adik dan remaja ini harus membantu gerakan Jakarta Disiplin. Nah, ini program adalah inisiatif milik masyarakat, ya, representasi dari masyarakat lintas profesi, lintas lembaga, lintas komunitas atau organisasi ya. Kita ini juga disebut juga sedang mengkampanyekan strategic campaign atau mensosialisasikan agar tertib lalu lintas ya. Dan tentunya aksi teladan ini sejalan dengan gerakan Global Decade for Road Safety 2011 until 2020 ya dari Badan Dunia WHO ya, World Health Organization ya. Kemudian sebagai social movement kita perlu partisipasi pengajar ya untuk mensosialisasikan kepada pelajar sebagai salah satu target di Kota Jakarta ya. Nah, ini sebagai kampanye global keselamatan anak-anak dalam berlalu lintas yang lebih baik. Jadi kita bantu ya, semoga banyak nyawa yang kita bisa selamatkan dengan kampanye ini. Jadi tagarnya itu Save Kids Life. Jadi selamatkan nyawa anak-anak ya atau remaja kita. Nah, semoga dari sesi yang kedua ini mencerahkan bagi adik-adik dan remaja ini melihat contoh-contoh yang tidak layak tadi dan kita hindari. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Winrizalji atas pemaparannya. Baik adik-adik anak-anakku, sehingga kita bisa simpulkan dari pemaparan Pak Win tadi, bagaimana mengubah pola perilaku kita berkendara. Salah satunya adalah menciptakan safety culture atau budaya keselamatan baik di diri kita ataupun di lingkungan sekolah dan di lingkungan teman-teman. Sehingga jika tercapai kesadaran, otomatis angka kecelakaan di sekitar kita akan berkurang dan banyak nyawa yang akan terselamatkan oleh safety culture tadi. Oke. Dan yang kedua, kita ketahui bahwa Jakarta juga ternyata punya campaign yang tadi disebutkan Save Kids Lives. Hingga kita sadari bahwa pemerintah ternyata juga memperhatikan anak-anak di bawah umur dalam berkendara. Baik, selanjutnya pemaparan yang ketiga. Pemaparan yang ketiga dari Bapak Didit Rahmat Hidayat. Tempat dan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Mustika Sari atas waktunya. Baik, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat adik-adik semua maupun peserta pengabdian kepada masyarakat hari ini yang bertema sosialisasi sadar sadar keselamatan di masa new normal bagi siswa-siswi SMPN 9 Jakarta Timur. Saya panggil adik-adik aja semua karena masih pada muda ya. Kalau saya panggil saya kakak, soalnya nggak pantas juga kakak ya. Ini kakek nih, tapi kalau kakek kemudaan ya. Kalau kakak ketuaan, jadi ya agak bingung juga ya. Saya panggil kakak aja lah, karena saya kepingin muda, nggak kepingin tua. Baik, kita lihat ininya, screen-nya. Silakan PowerPoint-nya. Mbahnya enggak, jangan dong, jangan Mbah ya. Udah wangi. Oke, baik, ini share screen-nya, kita lihat sama-sama. Itu ada kita dan corona, ada coronavirus ya. Kalau kita lihat bahasanya memang keren ya, corona ya. Corona itu artinya mahkota. Cuman apakah virus mahkota ini
keren juga. Mari kita tanya sama Doraemon yang lagi nunggu di bawah. Oke, baik, next slide. Nah, ini kita tunggu. Nah, ternyata kalau kita lihat film SpongeBob dan Patrick temennya, ini ngomong-ngomong walaupun kakak udah lama meninggalkan SMP sekian puluh tahun yang lalu, kakak masih suka SpongeBob sama Patrick ya. Sampai hari ini kakak masih nonton ya, terus terang aja ya. Nah itu kita ibaratkan ini salah satu episodenya yang ketemu sama beruang laut, di mana Patrick, SpongeBob, dan di atas itu kelihatan kakinya Squidward tuh ya, berlindung dari serangan beruang laut dengan tisu toilet, kira-kira seperti itu ya. Nah, beruang laut itu kita gambarkan sebagai virus COVID-19 atau virus corona atau mahkota ini. Kita harus bisa mempersenjatai diri seperti SpongeBob dan kawan-kawannya memakai tisu toilet. Kira-kira apa kita kemana-mana pakai tisu toilet? Mari kita lihat slide berikut. Ternyata enggak. Alhamdulillah kita nggak perlu pakai tisu toilet, repot. Kita cukup pakai masker. Bahkan di film Mas itu dibuat meme-nya ya, itu maskerin. Kira-kira si monster cilik ya sama si monster gede itu pakai masker di mana-mana. Karena situasi COVID-19 mengharuskan kita nomor satu adik-adik pakai masker kemanapun kita berada. Dan kemudian masker itu dipakai, bukan dibawa, dipakai, dikenakan secara semestinya, yaitu di mulut dan hidung, jangan di mata, nggak bisa jalan nanti, susah jalannya. Kayak seperti itu ya. Oke, slide berikutnya, silakan kita lihat. Yang pertama kita pakai masker, yang kedua kita ngapain nih, Kak? Yang kedua kita cuci tangan. Memakai apa? Cuci tangan dengan memakai sabun. Itu bahkan di Amerika tuh ada apa namanya tokohnya digambarkan di sini sebagai girl ya, memegang sabun menghadapi serangan virus corona, yaitu wash your hand, cuci tangan. Kapan kita cuci tangan? Pada saat dibutuhkan. Satu, apabila kita memegang benda-benda, apakah gagang pintu, apakah gagang sapu, apakah stang motor, apakah pagar, kita cuci tangan. Cuci tangannya, masuk kamar mandi, cuci tangan, kemudian kita keluar rumah, misalnya beli makanan, cuci tangan juga. Kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama, pakai masker, kemanapun, jangan tukeran maskernya, kagak enak ya. Masker bawa sendiri, kita pakai sendiri ya, jangan tukeran ya. Walaupun mungkin masker teman kita Hello Kitty ya, kita suka Hello Kitty, jangan dipakai ya. Udah bekas punya dia, kira-kira seperti itu ya. Oke, yang kedua cuci tangan. Yang kedua B, cuci tangannya pakai apa? Pakai sabun dengan air mengalir. Wah, ini udah jelas banget nih. Sabun, air mengalir. Jangan air yang kobokan di rumah makan, jangan. Repot. Itu air tidak mengalir ya. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Apa kemana-mana kita bawa keran? Ya enggak juga sih, enggak gitu-gitu amat ya. Kita cari air mengalir, bisa di keran, bisa juga di botol air minum, bisa juga di kamar mandi. Nah ini ada 6 langkah mencuci tangan. Bayangin, kita hidup di zaman now ini, adik-adik generasi Z, saya generasi setengah Z, kira-kira gitu ya. Tapi kita masih diajarin 6 langkah mencuci tangan. Kita nggak akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya yakin adik-adik dan kita semua, baik adik-adik maupun eyang-eyang yang ada di sini udah tahu cuci tangannya. Hanya waktunya yang mau kakak tekankan, yaitu 60 detik. Jangan 60 jam, capek nungguinnya ya. 60 detik ya, kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, bahkan Superman dan Batman pun nggak kebal virus corona ini. Dia stay at home. Kira-kira bayangin tuh, Batman-nya mungkin lagi ngecas handphone. Kemudian Superman-nya lagi baca sambil ngemil, sambil makan jasuke tuh, jagung susu keju tuh yang ada lagunya ya. Kemudian di belakang ada musik, di rumah segala macam, mereka berdua. Walaupun pahlawan super, mereka tidak kebal sama virus corona.
Kalau Batman sama Superman aja nggak mau kemana-mana kecuali betul-betul penting, urgent dan mematuhi protokol yang berlaku. Sebaiknya kita stay at home. Kita jadi pahlawan untuk step stay at home. Jarang-jarang nih mager dapat pahala. Ya di sini saatnya. Corona ya. Bayangin, mager dapat pahala. Jadi pahlawan lagi, pahlawan mager namanya. Oke, baik, next slide. Nah, kalau belajar dari rumah itu bukan berarti libur, kagak. Bukan libur, itu artinya tempat duduknya dipindah dari sekolah ke rumah. Tugasnya sih sama. Kakak juga punya anak yang kuliah, sama aja dia kuliah juga dari pagi sampai sore, bahkan ada yang malam. Hanya tempat duduknya pindah, yaitu di kamarnya. Kemudian belajar di rumah itu bukan wah nih mumpung nih daripada belajar mendingan main layangan, lagi hits nih layangan pakai bunyi lagi, kira-kira seperti itu. Jangan. Yang paling bagus tuh kita belajar dulu sampai sesuai dengan yang diinginkan oleh sekolah, baru kita di rumah. Main layangannya kapan, Kak? Nanti kalau virus coronanya udah kelar. Kira-kira seperti itu. Kita boleh main layangan ya, kalau menurut pendapat para ahli. Kemudian tujuannya adalah mengisolasi diri biar tidak tertular virus corona gitu ya. Dijawab tuh siap gitu ya. Jadi maksudnya kita isolasi diri itu supaya jangan kena. Catatan kakak kemarin itu udah 75.000 positif virus corona. Nggak tahu hitungan hari ini, mungkin lebih, kita nggak tahu. Oke, next slide. Nah, ketika batuk bersin aja ada etikanya. Pertama, tutup mulut. Kedua, bersihkan kontaminasi. Misalnya ada bekas-bekas ludah atau jigong atau ada bekas-bekas air liur, dikontaminasi. Cuci tangan. Tadi udah 15 sampai 60 detik biar afdol 60 detik. Kemudian jangan sentuh wajah. Nah, ini bahaya nih, jangan sentuh wajah ya, apalagi wajah temennya, jangan. Ya wajah sendiri aja kagak boleh, apalagi wajah temennya, kira-kira seperti itu ya. Apalagi wajahnya bu guru, lebih jangan lagi ya. Dan jangan juga nyentuh wajahnya kepala sekolah, repot terusan ya, kira-kira seperti itu adik-adik ya. Oke, next slide. Nah, ini ada germas nih. Apa sih germas? Aduh, kakak kok germas ngelihatnya? Oh, bukan germas, itu gemas ya, kira-kira seperti itu. Yaitu gerakan masyarakat hidup sehat. Caranya makan dengan gizi yang seimbang. Emang kita suka bakso bakar, suka cilok, jangan makan cilok aja, sayurannya, buah-buahannya untuk imun badan kita. Kedua, jaga kebersihan lingkungan. Mager sih mager, tapi buang sampah jalan terus gitu ya. Mandi jalan terus. Kan lagi mager nih, mandinya seminggu sekali aja. Jangan, repot nanti ya. Nanti virus coronanya kagak kena, panunya yang kena, kira-kira seperti itu ya. Kemudian minum air putih 8 gelas per hari. Itu kalau kita minum yang ada bulat-bulatannya itu nggak dihitung loh. Air putih 8. Tapi kita minum yang ada bubble-bubble-nya itu tidak dihitung. Jadi kita udah minum bubble 3, tetap harus tambah air putih 8 gelas. Jadi totalnya 11, kira-kira seperti itu ya. Itu jadinya agak kembung ya. Makan makanan yang dimasak, jangan mentah ya, kira-kira seperti itu. Yang sehat, yang mateng. Tidak merokok. Nih merokok ngapain nih? Nggak ada gunanya, ngabisin duit ya. Rajin olahraga, apalagi kita lihat kakak juga dapat info sepeda naik 10 kali lipat. Bayangin tuh, pengendara sepeda ada di mana-mana. Hits kembali. Itu bisa dimanfaatkan buat adik-adik. Cuman jangan lupa sepeda pakai masker, pakai helm, pakai protokol kesehatan, cuci tangan segala macam, pakai lengan panjang. Kemudian cuci tangan pakai sabun, tadi udah dibahas sama kakak. Gunakan masker, tadi udah dibahas sama kakak. Bila demam dan kenapa segera hubungi ke fasilitas kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas. Kemudian jangan lupa berdoa. Ini kira-kira seperti ini ya. Udah ikhtiar segala macem udah dilakuin, tentunya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Next slide. Next slide. Kalau kita lihat Upin dan Ipin aja hidup sehat. Ya. Bahkan Upin dan Ipin ini, Pak lagi, Pak udah tua Pak. Kakak, apa gara-gara corona Upin Ipin rambutnya rontok? Enggak ada hubungannya. Sebelum corona juga rambutnya udah rontok gitu.
satu ya. Yang ada satu itu kalau nggak salah si Upin yang ada rambutnya satu. Kalau saya nggak salah. Kalau kakak nggak salah ya. Kakak juga fansnya Upin dan Ipin asal adik-adik tahu ya. Masih nonton sampai hari ini ya. Bahkan punya bonekanya Upin dan Ipin ya. Kira-kira seperti itu. Dia tuh hidup sehat versus. Jadi gini, sampai hari ini antivirus corona belum ditemukan. Bahkan kakak sempat baca kemungkinan besar baru tahun depan diketemukan. Terlepas dari diketemukan itu antivirusnya tahun depan atau 1,5 tahun lagi, kita mau nggak mau, suka nggak suka harus menjalankan tadi, pakai masker, kedua cuci tangan, kemudian ada lagi yang satu. Next slide. Next slide. Ini Patriot Super Indonesia. Jadi di depan adalah Gundala Putra Petir. Artinya The Flash-nya Indonesia. Di belakang Godam adalah Superman-nya Indonesia. Itu ada Magnet, yaitu Sembrani namanya. Itu adalah Magnetonya Indonesia. Ada Pangeran Melar, itu adalah Fantastic Four-nya Indonesia. Ada Dewi Sri, ada Nus, ada Sun Gokong, ada Kalong tuh di atas yang bisa ngomong sama hewan. Kemudian ada Darna, wah ini favoritnya kakak nih. Jadi kakak apal Gundala sampai Godam sampai Superman, Batman, Aquanus, apal semua. Yang kakak mau bilang ada yang ketiga yang dengan gambar ini, yaitu apa? Jangan deket-deket, nanti sayang. Bukan itu. Jangan deket-deket, nanti bisa kemungkinan besar terkena corona. Untuk sementara emang agak susah nih buat adik-adik. Kesannya musuhan ya, jauh-jauhan, duduknya ngobrolnya jauh-jauhan. Bukan karena mulutnya bau, bukan. Tapi karena lagi COVID-19. Bukan nggak mau deket, bukan nggak mau asik, bukan, cuman karena lagi COVID-19. Silaturahimnya kita pakai yang virtual aja, ujiannya virtual, sekolahnya virtual, ngobrolnya virtual, curhatnya virtual, curcolnya virtual, update statusnya virtual. Kira-kira seperti itu ya adik-adik. Memang agak berat buat kita orang Indonesia, termasuk juga kakak-kakak maupun yang Tika dan Eyang Lis yang ada di sini, itu agak berat. Kenapa? Karena kita biasa dari kecil sampai sekarang makan nggak makan kumpul, gitu ya. Bahkan waktu kumpul tuh belum tentu makan, tuh ngumpul aja gitu ya. Nah sekarang udah kagak makan, kagak ngumpul, kan repot nih. Ini agak susah buat adik-adik dan kakak-kakak yang ada di sini semua. Cuman mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mau. Seperti tadi kakak Win bilang sama kakak Ricky bilang, mau nggak mau, suka nggak suka harus dilakuin. Jadi ini bukan pilihan. Jadi seperti kata Iwan Fals, ini bukan pilihan. Aku bukan pilihan ya. COVID-19 bukan pilihan. Mau nggak mau, suka nggak suka harus pakai masker, harus cuci tangan, dan tidak boleh deket-deketan. Bahasa Inggrisnya social distancing, bahasa gampangnya jangan terlalu dekat. Karena kemungkinan besar suka gitu. Next slide. Udah habis. Thank you very much nih adik-adik dan kakak-kakak semua yang ada di sini maupun yang ada di sini, para senior saya yang lebih tua usia dari saya ya. Satu guru satu ilmu, jangan ganggu ya. Baik, terima kasih. Kakak serahkan kepada Eyang Tika sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Kakak Didit. Kakak Didit yang wanginya sampai di sini. Jadi adik-adik tadi ya, anak-anakku, dapat disimpulkan bahwa pada saat new normal ini, perilaku yang harus diterapkan terutama adalah pakai masker ya. Tadi semua tokoh kartunnya pakai masker, itu memang kartun angkatannya Kakak Didit ya, bukan angkatan saya. Angkatan saya asalnya Yunbin. Kemudian lebih tua dong. Cuci tangan dengan pakai sabun lebih baik ya, kalau tidak ada pakai hand sanitizer. Atau yang berikutnya adalah tinggal di rumah, lebih baik stay at home jika tidak ada keperluan mendadak. Kemudian yang berikutnya keempat adalah jangan lupa etika batuk ya, banyak ditemukan di tempat umum, di supermarket. Kalau batuk tidak sadar
meninggalkan droplet pada yang lain, ya, menularkan pada yang lain. Kemudian yang kelima adalah makan yang bergizi, ya, makan ciloknya seminggu sekali aja, atau makan apa tuh yang pedes-pedes, lupa saya. Bakso bakar. Dan terutama lagi adalah minum air putih. Seblak, Dan yang- seblak. Seblak ya. Seblak. Sebelah kiri, sebelah kanan tuh. Terakhir, jangan lupa olahraga. Walaupun stay at home dan banyak kelas menggunakan online dari pagi sampai siang, tapi jangan lupa hari Sabtu usahakan olahraga. Apakah bisa jogging atau yang punya sepeda naik sepeda, kalau yang nggak punya bisa berjalan kaki atau lari pagi. Ya, baik. Saya rasa pemaparan hari ini sudah cukup komplit, ya, dan ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kita jawab. Terutama tadi ada yang bertanya tentang SIM. Bagaimana Kakak Didit atau Kakak Prasaja, Kakak Prasaja, Kakak Win? Prasaja cinta. Tadi ada pertanyaan, berapa sih usia yang Benar. ya, yang benar 17, 18 atau 16 katanya? Oke, saya jawab ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih pertanyaannya bagus. Memang sebenarnya ini ranahnya Polda ya, bukan ranahnya PK sosialisasi kami. Tapi oke lah kita jawab karena kami sempat tahu juga ngintip-ngintip. Sebenarnya memang pernah 16 itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ya. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Pasal 216 maaf. Jadi pernah 2002 SIM C dan SIM D 16 tahun. Tapi sejak tahun 2009 Undang-Undang Nomor 22 Pasal 81 SIM A, C dan D itu 17 tahun. Nggak ada yang 15, 16 dan 18. Tidak ada ya. Itu kalau ditanya yang 17 tahun. Nggak ada 15, 16, 18. Yang lainnya 20, 21, 22, 23. Oke. B, A, B1, B2 umum ya. Tapi ACD 17. Ya. Itu yang saya tahu. Oke, baik. Siapa? Dek Rizky, Dayatullah. Tadi pertanyaannya sudah terjawab ya. Jadi kalau kamu usianya sekarang berapa? 15 atau 16? 1 tahun lagi. Ya, sabar aja. Gak usah di markup usianya. 17 tahun. Kemudian pertanyaan kedua, Kevin, pembuatan SIM dengan cara nembak itu dilarang atau tidak? Siapa yang ahli hukum di sini, Bu Lis Lesmi ini bisa Saya. bantu dijawab ya. Jadi, oke, tadi Kevin ya. Ya, Kevin. Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus. Ya, ini mengindikasikan bahwa Kevin adalah orang yang anak yang sadar hukum ya Bu ya. Ya, Jadi jujur. masih banyak mendapatkan SIM dengan cara nembak benar atau tidak. Ya tentu itu tidak benar ya, dan itu dilarang oleh hukum. Kalau memang sampai ketahuan bahwa itu dapat nembak, itu SIM-nya bisa dicabut. Ya, nggak boleh. Berarti kan dia ada unsur penyuapan ya. Ya. Yang disuap bukannya nasi lagi ya Bu ya, uang lagi ya. Nyuapnya dengan uang. Jadi tidak, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. Jangan-jangan dia kalau nembak bawa motor aja dia nggak bisa. Yang penting dia punya SIM. Nah, begitu turun ke jalan nggak ngerti aturan, tidak ngerti tanda-tanda lalu lintas dan lain-lain. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya bahaya bagi dia dan bahaya bagi orang lain. Apalagi kalau nembaknya bawa pistol, ya kakak-kakak semua ya. Jadi sekali lagi dapatkan SIM dengan cara yang baik dan benar, ya. Ikuti tes yang disediakan oleh pihak kepolisian. Jangan nembak, ya. Sayang uangnya juga. Mending buat beli buku. Oke, baik Bu Tika, terima kasih. Oke. Jelas ya adik-adik. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Sebaiknya pakai sabun merek apa? Kakak Didit atau Kakak Win yang mau jawab? Kakak Win kalau masalah sabun. Kawin. Yang jelas sabun colek juga boleh. Ya, yang penting Oke, Pak. itu sabun fungsinya ya. Jadi bukan mereknya, fungsi daripada sabun itu adalah penetralisir daripada bakteri ya. Jadi dia mengandung unsur basa. Jadi asam itu
akan secara kimia ini kita belajar. Kebetulan kakak ini biasa ngajar barang berbahaya ya, sedikitnya Bapak kakak tahu terkait dengan reaksi kimia itu. Jadi salah satu fungsi daripada sabun itu atau deterjen itu adalah menetralisir daripada bakteri, di mana bakteri itu sifatnya asam. Jadi karena sabun itu sifatnya basah, sabun colek apa aja, nggak ada yang harus khusus pakai sabun apa, sabun wangi, sabun apa ya. Nah, yang jelas sabunnya itu menghasilkan unsur basah, itu aman ya. Itu. Jadi yang penting tadi yang disarankan sama Kak Didit, cuci tangannya 60 detik ya. 60 hari ya. Ya, 60 hari kelamaan ya. Apalagi 60 jam ya. Bisa tua nanti ya, cepat tua. Nah, 1 menit aja ya. Itu yang penting. Baik, itu aja. Baik, oke. Pertanyaan berikut. Nama saya Carlos dari Sekolah SMP Negeri 9, kelas 7F. Halo Carlos. Saya ingin bertanya, kenapa anak-anak zaman now, zaman sekarang banyak yang terkena di bulan ini? Kena COVID maksudnya ya Carlos, dan berapa persen anak-anak yang terkena COVID-19? Kirain kena omel. Kak Didit emang suka ngomel ya. Apa nih Pak Didit? Berapa persen? Saya jawab yang ini dulu deh sebelum Carlos ya. Saya jawab ini dari Gita Serena dari SMA. Enggak salah ya, Gita Serena nggak pakai dari SMA ya. Satu, apakah vaksin virus corona sudah ditemukan di Indonesia dan kira-kira bagaimana rencana harus kita lakukan jika vaksin tersebut ditemukan? Sampai hari ini ya kita ya, kakak belum dapat info apakah vaksinnya sudah ditemukan. Kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh kakak juga maupun adik-adik juga maupun yang ada di sini? Tadi udah masker, cuci tangan di rumah aja kalau nggak begini-gini gitu. Jadi harus dilakukan sampai kapan? Sampai vaksinnya ketemu. Kalau nggak ketemu bagaimana? Ya pakai masker. Gitu. Sampai kita berusaha sampai ketemu. Kedua, apakah jika kita memakai masker ulang-ulang, masker kain setiap hari, namun yang memakai pada kapasitas virus yang ada atau langkah mencuci dengan cara biasa tersebut? Mohon penjelasannya. Ini tadi udah dijawab sama Kakak Win. Yang penting baik cuci tangan, apa cuci masker, apalagi cuci mobil, pakai sabun. Biar bersih, biar mati virus coronanya. Jadi kata kuncinya dicuci pakai sabun. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga nih, ada jawabannya. Izin lift Kak. Oh bukan ini, bukan. Kak, yang ketiga, Kak, kan siswi biasanya tidak keramas pagi sore, mungkin 2 kali per hari atau 1 kali sehari. Mungkin 2 hari itu rambut lepek dan bercabur keringat. Apakah bisa sebagai sarana virus COVID-19? Terima kasih. Pertama, kakak mau ngasih tahu kepada adik kita beruntung sekali masih punya rambut ya. Nggak saya kayak kakak nih. Kakak rontok rambutnya. Kakak ini walaupun nggak punya rambut, minimal sehari 2 kali. Itu agak sedikit menipu diri juga sih ya. Nggak punya rambut tapi keramas. Seperti sekarang nih, kakak nyebut diri kakak itu terus terang sedikit menipu diri gitu ya, kayak gitu ya. Jadi itu satu yang pertama, keramas 1-2 kali sehari. Tapi kalau lepek, apakah sarana virus COVID-19? Belum terbukti. Yang udah terbukti, rambut lepek dan cabur keringat itu sarana kutu sama ketombe. Itu udah terbukti. Sama bau apek. Kira-kira seperti itu. Itu yang udah terbukti sama kita. Tapi kalau yang lain, kita nggak tahu. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Saya serahkan kembali. Soalnya kedengeran nggak? Kedengeran banget Pak. Kedengeran banget. Saya serahkan kembali kepada Eyang Tika yang udah ini. Ya silakan Eyang. Nanti jangan jadi pertanyaan dipanggil Eyang, tapi kok kayak masih 30-an gitu ya. Baik, aduh, saya mau jawab yang mana ya? Oh ya, tadi oke, yang Carlos nanti kita akan cari ya, karena kita nggak boleh nebak-nebak berapa persen anak yang jawab deh, Bu Tika. Oke. Yang jawab, Bu.
Yang mana Bu? Yang berapa persen? Oh tadi? iya, oke. Oke. Silakan Bu. Jadi gini ya, siapa tadi? Carlos ya? Carlos. Wah hebat, pinter. Ini rasa ingin tahunya besar. Insya Allah sukses ya. Memang anak SMP 9 memang luar biasa Bu, pinter-pinter Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, Iya. hampir rata lah Mm-mm. pinternya. Oke, berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, per bulan Mei 2020 584 anak yang dinyatakan positif mengidap COVID. 14 diantaranya itu meninggal dunia. Jadi sampai bulan Mei 2020 584 anak mengidap COVID positif, 14 meninggal. Sementara pasien dalam pengawasan itu 129 ya. Dari 3.324 anak yang dinyatakan PDP ya. Jadi kurang lebih kalau menurut Kementerian Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, itu kurang lebih anak yang terpapar COVID itu kurang lebih 5%, Bu. 5%. Oke. Jadi saya Banyak juga ya. Itu ada 584 anak yang positif, 14 meninggal. Kemudian PDP-nya ada 3.324 anak. Ya, kemudian ini kalau menurut Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak, ya. Perempuan Perlindungan Anak itu kurang lebih 5% ya. Dari Oke. total kasus yang dilaporkan, berarti mungkin juga ada kasus yang tidak dilaporkan. Betul. Ya. Oke, kita jangan sampai kita kena ya Bu ya. Iya, Tapi kita betul. kena semuanya sehat-sehat ya Bu. Iya. Yang Oke, ini itu kita harus ya preventif. Carlos kurang lebih. Itu 5% anak ya. Sisanya Anak. ibunya kayaknya tuh. Oke, yang berikutnya Rizal tuh nanya. dari Muhammad Arvin Ramadhani. Apakah kalau pakai masker saat olahraga membuat kematian jauh lebih cepat? Ya. Ya, betul, karena CO2-nya berbalik ya ke kita. Jadi harus kalau nggak ada orang kita buka masker. Tapi kalau ini kita pakai lagi. Kalau agak banyak orang berkerumun kita pakai lagi. WHO tidak menyarankan olahraga memakai masker. Iya betul. Karena akan mengurangi kenyamanan untuk bernafas. Betul. Karena oksigennya nggak keluar, Iya. nah, CO2-nya Kalau nggak kita keluar. main sepeda, selama kita berjauhan sama orang lain, nggak apa-apa dibuka. Tapi kalau udah berdekatan, kita pakai. Iya. Oke, yang berikutnya nih. Akbar Anfasa Farabi, apakah ada peraturan yang berkaitan dengan bersepeda? Nah, silakan yang mau jawab. Sepertinya baru mau digodok ya Bu ya peraturannya ya. Baru akan Iya, belum diatur. Karena Ya. jalur sepedanya juga belum ada. Baru Ya. hanya jalan protokol. Ya. Ya. Baru akan diatur kembali ya. Oke, ini yang Raka itu tadi kita udah jawab pertanyaannya ya. Yang tentang SIM 18 tahun tadi udah dijawab ya. Nah, yang berikutnya Gilar Prabowo. Apakah jalur busway menjadikan jalan semakin macet parah? Ayo, yang pengguna busway silakan dijawab. Siapa? Ini nggak ada pengguna, ada pengemudi nih. Silakan Pak Win tuh kayaknya bisa jawab. Monggo Pak Win atau Pak Riki? Pak Riki, busway. Pak Jalur Riki. busway, Mana? bikin jalanan menjadi tambah parah, macet katanya. Sebenarnya bukan jalur busway-nya yang membuat macet ya, tapi pembangunannya yang membuat macet. Kalau ini jalannya sudah jadi, pembangunannya sudah selesai, diharapkan kemacetan akan berkurang. Iya, jadi Ya, karena semua orang kan akan naik transportasi Busway. umum. Iya, betul itu. Pembangunannya deh yang bikin. Jadi jangan lihat busway-nya itu jadi bikin macet, bukan. Karena pembangunan infrastrukturnya. Saya Sementara. tambahkan ya Bu, Ya. Bu Tika, Ya. saya tambahkan ya. Jadi begini anak-anak, mungkin bertanya hal ini karena kita dari transportasi ya Bu ya. Iya, betul. Jadi jalur busway memang sengaja dibuat di jalur yang sudah ada. Berbeda dengan jalur LRT misalnya kayak di atas ya kan. Kenapa? Sebetulnya tujuan utamanya untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi Jadi ya, pindah ke kendaraan umum atau busway. Karena apa? Mereka kan makin merasa nih jalanan saya nih berkurang nih, Iya. makin sempit gitu kan.
sementara jalan busway lancar terus gitu kan, karena tidak diganggu oleh mode kendaraan yang lain. Nah itu memang tujuan utama, ya tujuan utamanya memang itu. Jadi kita rasanya, wah kita naik kendaraan pribadi macet. Terus kita lihat, oh kalau busway lancar aja ya jalannya. Nah kenapa tidak beralih ke busway, gitu kan? Kenapa tidak beralih ke busway? Enak loh naik busway dingin, ber-AC. Cuman kalau dalam kondisi seperti ini jangan lupa pakai masker. Kalau terlalu penuh jangan naik. Tunggu busway berikutnya. Oke. Yang berikutnya Rafif. Sebelum punya SIM harus punya KTP. Cara mendapatkan KTP bagaimana? Lapor ke kelurahan bahwa kakak kemudian menyiapkan diri untuk foto. Ya, kalau di surat pengantar. Nah ini kelurahannya jawab tuh. Tapi sekarang juga nggak pakai RT RW udah bisa juga ya? Bisa sekarang? ya? Bisa langsung ke kelurahan, cuman bawa kakak aja. Iya. Ya, setelah punya Sekarang pelayanan KTP itu cepet kok Bu pelayanannya. Ya, setelah punya KTP baru apply SIM. Betul. Nah, yang berikutnya nih, Andi Jessica Lewa. Mau tanya sabun khusus kulit aja kesehatan bisa buat ngilangin kuman nggak? Bisa lah, pasti. Kuman di wajah maksudnya ya, bukan di tangan. Bukan kuman di hati ya. Jadi kulit dan kecantikan itu kan menghilangkan bakteri. Kalau menghilangkan kuman virus ya bukan pakai kulit dan kecantikan, tapi pakai sabun yang tadi yang basahnya tinggi ya Pak Kakak Win. Ya. Oke. Lanjut, saya Kak Ariel. Oh udah tadi ya, vaksin. Apakah sekolah akan tutup terus? Ayo yang punya pemerintah. peraturan. Itu tergantung pemerintah. Kita tunggu dari pemerintah apa tutup terus. Tapi masalah gini nih adik-adik, pokoknya kita ikutin pemerintah aja. Buka ya buka, tutup ya kita ikutin. Ya, sampai vaksinnya ditemukan. Iya. Oke nih, kemudian apakah dari Reza Inesa Kais? Request lagu atau apa nih? Oh bukan. Saya ingin bertanya, apakah cairan disinfektan berpengaruh besar dalam membasmi virus corona? Ya, silakan kakak yang paling muda jawab. Bapak Win, Kakak Win. Yang paling muda yang nggak punya rambut silakan jawab. Kakak Win aja yang masih ada rambutnya dikit. Kakak Win itu ahli bahan berbahaya Bu. Desinfektan ya? Iya. Oke, Desinfektan Pak. Atau apa namanya lainnya dengan itu juga ada hand sanitizer ya. Beda Pak. Beda, disinfektan ya? Pak, beda. Nah, disinfektan itu fungsinya untuk menetralisir juga sebetulnya ya, sama dengan sabun juga ya disinfektan tadi ya. Tapi desinfektan juga kita harus pergunakan secara wise ya, jangan juga berlebihan sehingga ada juga yang alergi sama desinfektan ya. Jadi hati-hati juga dengan disinfektan. Kita gunakan seperlunya aja, jangan berlebih-lebihan ya. Kemarin kalau nggak salah ada juga masalah kalau terlalu banyak desinfektan malah keracunan ya, karena disinfektan sendiri itu ada zat-zat yang memang tidak sesuai dengan tubuh juga gitu ya. Seperti hand sanitizer ya, di luar desinfektan ada hand sanitizer, itu juga Anda penggunaannya baik juga, tapi cara menggunakannya juga harus lihat timingnya ya. Jadi kita juga nggak, sekarang mahal juga mungkin ya, kita lihat yang hemat-hemat aja. Tadi udah benar sabun ya. Jadi sabun itu yang paling efektif. Kalau di rumah sering pakai sabun aja, sering cuci tangan aja itu ya. Apalagi berwudu itu juga bagus, kalau sholat 5 waktu itu bagus. Itu juga bisa menetralisir ya. Selain tentu saja tadi yang lepek-lepek itu, keringat itu langsung mandi aja biar nggak lepek gitu ya. Itu aja. Oke, saya tambahkan Pak mengenai tadi hand sanitizer, disinfektan. Jadi disemprotkan ke permukaan-permukaan seperti sepatu kamu tuh, sepatu pulang dari lari pagi. Nah itu disemprotkan ke
sepatu, kemudian didiamkan dulu karena kemungkinan menular melalui sepatu. Ya, kemudian nih ada salah satu pertanyaan, pakai face shield tapi nggak pakai masker bisa ketularan nggak? Ya ini seperti yang kita ketahui, ibarat pakai payung nggak pakai jas hujan, Iya. cipratan. Itu ada Raka juga nanya tuh di atas. Apa tuh? Kak, bagi siswa yang mengenakan kerudung, apakah wajib keramas setelah keluar rumah? Saya laki tapi penasaran. Oh, kalau yang pakai kerudung, keluar rumahnya berapa lama? Apakah 3 dia hari, Kak. kalau di dalam kerumunan orang, iya, apalagi kalau udah keringetan, harus, walaupun pakai kerudung, harus, ya karena udah pasti dia akan nempel di kerudung, ya, kerudungnya, kumannya akan nempel, kemudian secara otomatis waktu buka kerudung garuk kepala, ya. Nah, jadi makanya itu di Cina banyak orang yang mencukur rambutnya pendek. Iya, betul. Baik, Walaupun dia udah pakai ini kerudung. Hermas, nggak di Cina kan pakai Hermas tuh. Kirain pakai kerudung di Cina buat aktif. Oke, Kakak Didit, lanjut Kak. Apa tuh Kak? Ini di bawah, Andi Jessica. Perkenalkan Bu, nama saya Andi Jessica, kelas 8D. Saya mau tanya apakah corona dapat menular melalui mata? Corona tidak lewat mata, yang lewat mata tuh jadinya suka gitu. Pengalaman Kakak Didit, yang ini contoh ya adik-adik ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Lanjut, pertanyaan yang berikutnya. Air jahe tuh Pak, air jahe gimana? Bisa Air mencegah jahe nggak? itu belum ditemukan bukti bisa mencegah corona. Air jahe itu mencegah masuk angin. Meningkatkan imunitas kan Iya, ya. imunitas. Cuman belum terbukti. Kalau mau minum aja. Gitu, imunitasnya meningkat. Jangan Saya lupa ini tambahkan ya, anak-anak Bu diingatkan untuk mengisi absen Bu. Absen ya. Absen, jangan lupa ada di chat ya link absen. Bu Tika, Ya Pak, silakan. saya tambahkan Pak Didi tadi ya, Cari persia. corona kena apa namanya di mata itu ya, ya jauh di mata dekat di hati. Jadi begini, sebetulnya proses daripada kontaminasi suatu apa namanya racun ataupun bakteri itu memang masuknya bisa melalui jalur apa namanya mata, hidung dan telinga. Itu yang harus kita waspadai bila kita habis memegang sesuatu yang kita curigai itu mengandung bakteri atau toksik. Jangan pegang matanya, telinga atau masuk ke hidung gitu ya. Ngupil-ngupil. Apalagi megang mata temen, nggak boleh tuh. Nah, itu jalur di mana virus atau toksik atau racun itu masuk ke dalam apa namanya jaringan itu, apa namanya jaringan mata, rongga telinga, rongga hidung. Air mata Pak. Ya, jadi masuknya itu nggak langsung virusnya langsung ke mata, yaitu kalau matanya dikucek-kucek ya, habis kucek-kucek itu tangannya itu yang kena apa namanya kuman-kuman atau kena racun itu yang akan menjadikan masuknya racun dan virus itu dengan mudah ke apa namanya ke tubuh gitu ya. Jadi bisa melalui jalur itu ya. Nah itu salah satu juga emergensi yang kita lakukan kalau ada barang berbahaya yang apa namanya insiden bocor apa segala macam, jangan sekali-sekali pegang langsung mau iseng-iseng ini rasanya apa, baunya apa gitu, terus kemudian nggak sengaja pegang mata, pegang hidung, pegang telinga, apalagi makan dan minum langsung ya, nggak cuci tangan. Nah itu tadi ya, itu aja ya makasih. Oke. Next apa nih? Ya, pertanyaannya mungkin agak mirip-mirip ya. Kita cari yang agak beda aja. Ini ya. yang mana? bagus nih Bu, mau tanya apakah di jalan raya boleh memakai motor seenaknya? Nggak boleh. Yang boleh tuh pakai motor sendiri, jangan seenaknya. Nggak boleh. Nggak benar nanti pesepeda dengan pajak belum tahu, tunggu dari. Karena ada aturannya. Iya pemerintah, kita tunggu aja. Silakan nih, yang Tika. Tadi ada yang nanya bakso itu? Udah Pak? Kayaknya nggak ada lagi ya? Tentang sepak bola. Baswe lapangan tembak. Bakso Pak. Kenapa Ini. bakso dibikin macet ya? Ya. Ketika Ya Iya, soalnya udah Baswe-nya dijawab Pak tadi. udah. Pak. Udah. Iya. Baswe-nya mogok soalnya jadi macet. baksonya kebanyakan
Transjakarta ngantri, ya macet di situ. Sebenarnya busway nggak macet, yang macet justru yang di luar busway. Itu Ya, cuma perasaan adik-adik aja, belum nggak macet. Infrastrukturnya aja. Oke, baik. Arfan Gami, untuk olahraga sepak bola, apakah ada protokol khusus untuk menjaga jarak antar pemain? Ah, Ini yang pemain bola siapa nih? Saya, Pak. Jadi, Ini susah. pesepak bola itu bukan jaga jarak. Jadi sebelum mereka main bola, dicek dulu semua kesehatannya. Kalau mereka sudah positif 2-3 kali, baru dia boleh main bola. Dan yang kedua, tidak ada penonton. Oh gitu. Iya, sekarang nggak ada penonton. Jadi dicek dulu kalau mau main bola ini, kayak kemarin ada siapa ya, Juventus ya. Dicek dulu, mereka udah 3 kali positif, mereka baru boleh main. Gitu ya. Jadi bukan. Kalau jaga jarak, ntar nggak main dong. Main futsal di lapangan bola berarti nih, berlima. Ya, Bu Tika, next ya. ini ada pertanyaan lucu, Bu. Iya, silakan Bu. Bagi siswa yang mengenakan kerudung, apakah wajib keramas? setelah Udah sholat? tadi kan? Daripada itu. Tapi Udah katanya dia laki-laki, Bu. Dia laki tapi tertarik Penasaran. bertanya. Laki-laki Mungkin rambutnya pacarnya kali Bu. panjang. Laki-laki rambutnya panjang. Harus pakai harus dikeramas enggak? Ya minimal dia kerudungnya dicuci ya, begitu keluar walaupun sebentar, kerudung dicuci. Ya. Hidungnya cuci, rambutnya enggak, sama aja. Mandi dan keramas. Oh gitu. Bagus. Dua-duanya Apalagi dicuci ya? kalau anak-anak kan nggak mungkin keluarnya sebentar. Iya, lama. Nah, Sama wajib dua. ya. Iya. Oke, nih kalau ada seseorang yang imunnya kuat terkena COVID kemudian bisa sembuh sendiri dan menyebarkan COVID ke orang lain, apakah virus yang disebarkan orang berimun kuat itu bisa dihentikan? Itu imun atau iman ya? Bacanya kok iman ya? Virusnya dihentikan ke orang yang kuat imunitasnya. Ya, Kalau orang stop. yang terkena virusnya lemah ya otomatis kena juga. Kena. Ini Ini apa jawabannya nih Kalisa? Kalisa ya. Kamu ini ya Aninomus ya. Oke. Oke. Nurul Fitri. Ya. Oh, ini tadi udah nih olahraga wajib, tapi itu tadi jangan terus-terusan. Karena kemarin ada yang meninggal habis naik sepeda karena pakai masker. Iya. Kecuali menyelam ya, itu harus pakai masker tuh. Makin banyak nih pertanyaannya. Bu, Ayo. apakah sudah pakai face shield harus pakai masker juga? Saya rasa harus ya, Bu. Ya, kan itu ibarat pakai payung nggak pakai jas hujan. Masih Jadi kecipratan. Ya. Nah. Udah? Masih ada? Satria Agung tuh. Ya, silakan tuh, tanya. Selamat siang, aku Satria Agung Firmawan, SMP 9 kelas 7A. Aku ingin menanyakan bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran diri bahwa berkendara di bawah umur itu tidak baik. Faktanya sudah banyak kecelakaan yang terjadi. Jadi buat yang nanya, adik Satria, caranya kita meningkatkan kesadaran diri ya tidak dilakuin. Jadi kita sadar bahwa itu nggak baik, yang jangan dilakuin gitu aja. Kemudian dari Muhammad Rama, apa benar nanti SIM kerjanya bisa kayak itu? Itu belum tahu, nanti kita tunggu pemerintahan. Ya. Kapan virus corona akan cepat berlalu? Sampai saat ini belum ada ininya, kita tunggu aja virus corona akan cepat berlalu dari pemerintah. 5 Yasinta, berapa persen apabila tidak menggunakan face shield? Nah silakan nih, yang menjawab nih. Berapa persen kemungkinan terkena virus COVID-19 apabila tidak menggunakan face shield tapi pakai masker? Pakai face shield, tidak pakai face shield tapi pakai masker. Gimana? Ya kalau pakai masker kemungkinan tertularnya sedikit. Kalau pakai masker itu kan tambahan, utamanya supaya menjaga jarak itu sebenarnya. Saya tambahkan ya Bu, Ya, yang pakai masker. Jadi cara penggunaan masker yang baik kan udah ada disosialisasikan ya. Jangan ditaruh di leher. Ya, betul. Nanti yang benar kan rapat begini ya. Itu juga dilihat juga maskernya ini setelah pakai ada berapa kali pakai, segera dicuci gitu ya. Jangan pakai terus-terusan. Itu sama aja ngumpulin virusnya juga di situ ya. Jangan side A, side B gitu ya. Itu wajah pakai Masker
Jadi apa namanya, penggunaan masker juga tidak bisa seenaknya ya, tidak bisa, adik-adik harus lihat cara-caranya yang benar, kemudian bagaimana merawat masker, tipe masker apa yang cocok untuk adik-adik gitu kan, yang murah meriah enggak apa-apa ya, asalkan kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Jadi itu juga udah banyak disosialisasikan di sosial media akhir-akhir ini, cara penggunaan masker yang benar gitu. Itu. Oke. Next Ya. ya. Ini apa namanya? Andika. Apakah siapa? Andika Andika. Hendra Adi. Mana tadi? Coba bayangkan. Kenapa Kak banyak petugas medis yang terkena COVID padahal mereka berpakaian tertutup seperti astronot? Udara. Dari udara yang kena ya. Udara. Dari Ya. Petra Adrianus, berapa lama menunggu barang setelah disemprot disinfektan? Silakan nih ahli dan disebut nih Kak Win nih. Apa pertanyaannya? Berapa lama Menunggu barang barang setelah disemprot disinfektan. menunggu barangnya, maksudnya menunggu Maksudnya ini Pak, permukaan barang tuh kalau habis kita semprot, berapa lama kita boleh hapus atau Iya. berapa lama boleh kita Apa kita nyemprot 2 hari kemudian baru kita pakai atau gimana? Enggak, 5 menit lah. Ya. baru. 5 menit. tadi kan disinfektan itu pembersih ya. Jadi kayak misalnya habis disinfektan di lantai segala macam itu kan, terus kita gunakan lantainya untuk jalan, nggak ada masalah sebetulnya ya, barang di desinfektan, asalkan kita lihat itu desinfektannya udah kering, udah dirasa memang apa namanya desinfektannya sudah bekerja dengan baik. Waktunya sih relatif ya, ada yang kalau desinfektannya cuma sedikit ya berarti cuma sebentar, kalau lama tunggu dikeringin, kalau desinfektannya itu basah ya kita tunggu sampai dia benar-benar, jangan sampai nanti desinfektan itu juga nempel di kita ya, kita juga yang apa namanya istilahnya bukan kita yang didisinfektan tapi barang yang ada hubungannya dengan virus tadi gitu kan. Nah itu relatif ya, tetapi kita kembali lagi sesuai dengan kuantitas desinfektan yang digunakan ya, waktunya ya Anda bisa perkirakan paling tidak ya mungkin 5 menit lah ya, 5 menit. Setelah itu bisa di ini apa, kurang lebih ya, ini dari saya sendiri ya, ini pendapat saya sendiri, 5 menit bisa udah gitu. Oke. Ini Animus Atendi nih, apakah kendaraan umum juga memiliki hak khusus untuk bebas melanggar peraturan lintas? Pada dasarnya enggak, kecuali pemadam kebakaran kalau lagi dinas, itu contoh. Di bawahnya nih, ini cocok nih buat yang Tika sama yang Gus nih. Kak, kenapa mal-mal dan fasilitas umum banyak yang sudah dibuka, sementara sekolah belum? Silakan yang mal nih, silakan dijawab. Saya rasa ya mal dan fasilitas umum itu dibuka, tapi kan dengan protokol COVID yang ketat ya, pemeriksaan suhu, cuci tangan gitu ya, di dalam juga disemprot hand sanitizer. Nah kalau sekolah agak sulitnya apa? Anak-anak kadang-kadang lupa, sebentar pakai masker, sebentar dibuka, kadang-kadang cuci tangan, udah gitu lupa lagi, atau ketemu temen udah deket-deketan ngobrol ngerumpi udah lupa kalau harus jaga jarak. Lupa lagi maskernya. Betul, saya tambahkan. Karena Paskan juga untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi kembali. Banyak orang yang tidak kerja dan kegiatan ekonomi terhenti. Bu Tika, ini ada satu pertanyaan mungkin dari Ibu Aini ya, atau dari Guru Aini kayaknya ya. Ya. Mengenai sepeda, ada wacana sepeda akan dikenakan pajak. Ya. Ini ada penjelasan dari Kemenhub bahwa Kemenhub membantah. Iya, betul. Jadi sepeda itu tidak akan dikenakan pajak. Maksudnya dalam waktu dekat ini belum ada wacana sepeda kena pajak. Iya. Kalau belinya memang harus bayar pajak. Ya, yang ada Belinya. Itu hanya ini Bu, buzzer itu buzzer. ada revisi aturan untuk pengendara sepeda ini untuk lebih aman dan selamat. Jadi hanya aturan supaya pesepeda ini lebih aman dan selamat. Tapi kalau wacana bayar pajak itu belum dalam waktu dekat. Gitu ya Bu? Ya betul Bu. Ya. Lagi. Ya. Intania nih, apakah virus corona bisa menyebar lewat makanan,
termasuk makanan cepat saji, frozen food dan lain-lain. Baik nih ibu-ibu yang lagi diet, yang nih silakan jawab. Frozen food ini ya. Let it Jadi go, gini. let it go, frozen food. Jadi memang sekarang kan semua orang pesen frozen food ya, untuk mencegah kita belanja di luar. Jadi virus itu kan udah mati kalau dia sudah di frozen food ini kan masih udah lama Oke, pengalaman pribadi nih. di dalam. Iya betul. Karena saya juga banyak pesen empek-empek ya, kita pasti stok frozen food. Jadi dia akan sudah mati di dalam lemari es itu waktu di tempatnya mereka tuh, di tempat frozen foodnya, virusnya udah mati. Tapi waktu dia perjalanan ke rumah, nah itu yang terpegang oleh, kan dia dibungkus rapat. Nah bungkus rapatnya itu yang harus kita waspadai ya. Pembungkusnya itu harus kita semprot. Jadi waktu dibuka pembungkus langsung dibuang, tangan kita cuci ya. Pembungkusnya itu yang harus kita waspadai. Makanannya sih enggak, karena udah sampai udah di lemari es yang besar itu kan udah lama dia, makanya disebut frozen food. Tapi kalau nih yang suka makan di sushi teh, nah itu yang bahaya karena dia kan fresh food, langsung dipegang sama orangnya. Iya betul. Itu yang berbahaya. Ya. Bu Tika, saya rasa pertanyaan sudah cukup ya Bu. Ya, udah. Waktunya sudah selesai ya. Iya. Mohon maaf nih soalnya yang udah tua nih nggak kuat jawab. Baik. Udah mau bobo nih. Iya betul. Terutama Kakak Didit ya, yang rambutnya udah habis. Terakhir tadi ada pertanyaan ya dari Kakak Didit tuh sebenarnya usianya berapa ya? Halo. Ngeri, bahaya. Dan aku Tadi ada PR itu aja. Nantilah saya bilang saya tanya jawab secara pribadi ya. Baik, terima kasih atas partisipasi dan pertanyaan-pertanyaannya, sangat bermanfaat. Semoga sharing session ini bisa bermanfaat buat adik-adik. Iya. Tentu saja juga buat kami semua ya. Ayang dan Mbah Wangi dan guru-guru dan komite sekolah, tadi ada Pak Bayu, Bu Aini, dan dosen Bu Devi, Bu Ani ya, saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Terima kasih atas kehadirannya, semoga bermanfaat. Acara saya kembalikan ke Ibu Risrismi. Kakak Didit usianya 51 tahun. Alhamdulillah. Balik ya, 15 jadinya 15. Oke, coba kameranya dihilangkan Kak, gambar Pak Didit. Ya, jadi alhamdulillah, terima kasih Bu Tika, terima kasih para narasumber. Saya dapat laporkan bahwa yang daftar acara ini 877 orang, Bu. Luar biasa ya Bu. Ya, alhamdulillah. 877, kemudian peserta tadi sampai 406 orang awal acara tadi, mungkin sekarang sudah banyak yang live ya. 406 orang setidaknya, alhamdulillah. Oke. Nah, saya lihat ada Bapak Ibu guru, terima kasih. Pak Bayu, Komite 9, Ibu Rifa, teman-teman Komite 9, Bapak Ibu dosen ITL Trisakti, teman-teman dari Trisakti, kemudian siswa-siswa SMP 9, luar biasa ya Bu. Baik, sekarang sebagai tanda terima kasih kita kepada SMP 9, kita ada piagam penghargaan Bu untuk Bapak Kepala Sekolah dan jajarannya. Iya. Monggo mungkin Mas Eja bisa ditampilkan. Nah ya, jadi belum nongol udah ya. Nanti insya Allah kami akan antarkan ke SMP 9. Ini baru filenya dulu ya. Jadi terima kasih banyak kepada SMP 9 yang dengan luar biasa mensupport acara ini. Semoga nanti kita bisa bekerja sama mengadakan lagi acara berikutnya ya Bu. Iya, insya Allah. Di sertifikatnya gimana buat peserta Bu Lidis? Buat peserta jangan lupa mengisi link yang tadi sudah di-share di chat, nanti akan dikirim ke email ya. Sertifikatnya ya. Peserta yang tadi mengikuti acara ini. Baik. Ini ada dari Pak Bayu nih, bilang katanya
Kalau Iya. bisa disosialisasi di SMA 99 katanya. Oh, Wah, siap. boleh nih SMA 99 nih. Ya. SMA top nih, SMA top ini Ya. SMA bagus nih. Pak Bayu ini Bu, Insinyur Bayu Usmandana ini adalah ketua komite SMP 9. Oh, iya Pak Nah, Bayu. di mana saya jadi wakil beliau di komite. Oh, iya. Nah, Ya, salam kenal Pak Bayu. ya Pak Bayu, mana suaranya Pak Bayu? Jadi emang kita beda tipis sama Sri Mulat nih Pak. Pak Bayu itu dari ini Bu, dari LIPI Bu. Lipi, iya iya iya. Jangan Jakarta Barat ya? Pak Beliau- Bayu. Ya, beliau Selipi juga itu. adalah ketua komite SMA 99. Oh, tadinya. Oh, Pak Bayu tadinya. Maaf, wakil ketua komite SMA 99. Jadi Wow, hebat hebat. Ya, salam kenal Pak Bayu. Pak Saya Bayu, saya. salam kenal. ini juga ada banyak Bapak Ibu guru Bu. Kakak. Ya, Ah, Bapak Ibu ya. kal- ya Oke, banyak salam Bapak kenal. Ibu Mungkin guru. nanti next berikutnya kita akan melakukan kunjungan ke SMP dan SMA 99. Ya, Iya. insya Allah. Jangan ragu menghubungi kami ya kalau misalnya kita dibutuhkan lagi untuk sosialisasi. Siap. Oke. Baik, alhamdulillah semua rangkaian acara sudah kita lalui. Mhm. Kita bersyukur diberikan support ya, dukungan dari SMP 9, ITL Trisakti, P3M, Bapak Hari dan Bapak Echa dari Bapak Echa dari Pusko. Terima kasih banyak. Terus juga teman-teman dosen, ibu guru, siswa-siswa SMP 9, mahasiswa dari ada juga beberapa Bu dari ITL Trisakti. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Nah, sampai ketemu lagi di acara sosialisasi berikutnya. Baik. Salam. Atas nama tim pelaksana PKM, saya mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Didit ceria banget, Pak Didit. Tenang ya. Pak Didit ceria banget, Pak Didit. Oh iya, nanti sertifikat dikirim ke email masing-masing ya. Ya. Terima kasih, Bu Lis. Pamit dulu ya. Ya, Terima baik kasih, Bu Pak. Dita.